Saatnya memilih pemimpin yang akan membawa perubahan. Rakyat berharapkan. Jadi kepada seluruh pecinta Anies, mohon kami didoakan agar selamat sampai tujuan. Amin. Dan bisa menyampaikan visi misi Anies agar masyarakat mencoblos Anies nomor 1. Amin. Presiden kita. Amin. Kemana aja? Iya, mantap. Jangan lupa pulang ya tanggal 14. Amin. Doain mudah-mudahan kita. Ya, Assalamualaikum. Bersama Amin kan selalu menjaga pasangan Amin ku membangun bangsa. Katakan Amin untuk kita semua, serukan Amin untuk Indonesia. Pernah berhenti, sekalipun ngeri tetap ku imbangi. Bergerak maju tanpa rasa ragu, untuk terwujud Indonesia satu. Bersama Amin kan selalu menjaga pasangan Amin ku membangun bangsa. Katakan Amin untuk kita semua, serukan Amin untuk Indonesia. Bersama Amin kan selalu menjaga pasangan Amin ku membangun bangsa. Katakan Amin untuk kita semua, serukan Amin untuk Indonesia. Amin kan selalu menjaga pasangan Amin ku membangun bangsa. Katakan Amin untuk kita semua, serukan Amin untuk Indonesia. Gak bahaya, Pak. Dengan jalur yang sama. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Jogja yang insya Allah luar biasa perjuangannya. Pengen ku sekolah, tak perlu ke kota, cukup di sini saja. Dia fokus karena ternyata karena itu banyak sekali gangguannya dan godaannya. Sehingga kalau udah tidak menggunakan kacamata kuda, dia besok dia bisa belok kemanapun dia suka, sehingga lupa pada tujuan akhir kita. Kita pakai hal sama itu. 28 hari kita fokus pemenangan, kita pakai kacamata kuda. Gajiku pas-pasan, gak punya tabungan, semoga bisa mapan. Amin saja dulu. Amin bareng Anies ku Bagaimana perjalanan kalian untuk mencoba mengembangkan Bapak Anies, siapa sekarang Bapak Muhammad sebagai pasangan capres dan
menang. Ada diskon biar nggak bebas hedon. Apa yang dilakukan oleh paslon satu selama beliau menjadi gubernur adalah sebuah tindakan atau ikhtiar di mana beliau mencoba menghadirkan negara dalam berbagai kebijakan untuk memenuhi apa yang seharusnya memang menjadi hak warga negaranya. Inilah yang kemudian melandasi atau melatar belakangi kita yang berada di Jakarta menginginkan bahwa apa yang dirasakan oleh warga Jakarta itu juga dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka kemudian perjalanan dari Jakarta Jogja bukan perjalanan yang jauh menurut kami, karena perjalanan yang jauh sesungguhnya adalah perjalanan pada saat kita berada di dunia ini dan pada akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin tindakan kita tidak terlalu banyak berarti dengan mengibarkan spanduk, dengan membagikan stiker, membagikan kaos, atau kemudian memberikan pengarahan atau ajaran kepada teman-teman. Tapi paling tidak kita telah berkontribusi pada kebaikan yang akan diraih oleh negara ini. Saya teringat pada sebuah kisah ketika ada kebakaran zamannya kan Ibrahim kalau tidak salah. Kemudian bagaimana seekor burung ya, dia membawa meniup-niupkan untuk mematikan api tersebut. Kemudian diledek oleh binatang cicak ya. Mereka mentertawakan dan mengatakan untuk apa kau lakukan itu? Kau tidak akan berpengaruh kau meniup api yang semakin besar itu. Tetapi kemudian burung berkata, bukan persoalan proses, bukan persoalan hasil yang akan kita lihat, tapi bagaimana kita berpihak pada kebenaran. Hari ini mungkin tidak banyak berpengaruh, tetapi saya yakin dan percaya keberpihakan kita pada kebenaran, keberpihakan kita pada perubahan yang lebih baik itu jauh lebih berharga dari sebuah hasil. Ini ya, di samping kita harus terus berikhtiar bahwa sampai detik-detik terakhir kita tidak pernah berhenti. Kita ibaratkan hidup ini sebagai seperti kita mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh, maka harmonisasi keseimbangan itu akan terhenti. Sepeda itu kalau dikayuh dia akan jalan, tapi keseimbangan akan terus berjalan. Tapi coba kita berhenti, maka kita akan jatuh dan otomatis keseimbangan itu juga tidak akan terlaksana. Begitu juga dengan hubungan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, laksanakan apa yang bisa kita perbuat dengan maksimal. Setelah itu mari kita sama-sama menutup pintu langit, karena di pintu langitlah Allah nanti akan melihat sejauh mana sih kita hidup yang menginginkan perubahan. Apapun resikonya, apapun rintangannya, kalau Allah demokrasi akan kita teringat bagaimana sejarah masyarakat itu bisa jadi gubernur. Semua orang tidak menyangka kalau dia bisa jadi gubernur. Saking memang pertama tidak ada uang, kemudian tidak ada dukungan, artinya dia bukan berasal dari partai, gitu kan. Tapi kemudian Allah menggariskan beliau menjadi gubernur, maka yakin dan kita keyakinan ini banyak kemudian terus mendorong para relawan, para pimpinan untuk insya Allah kalau ini menjadi sebuah kebaikan, maka menjadi apapun caranya, bagaimanapun jalannya, ikhtiar kita apa? Ikhtiar kita adalah apa yang bisa kita lakukan di dunia, apa yang bisa kita lakukan di udara, dan apa yang bisa kita lakukan untuk langit. Di dunia atau di bumi kita bisa pasang spanduk, bagikan kaos, sosialisasi, ikhtiar kita sesama pada saat kita di bumi. Lalu kemudian serangan mana yang bisa kita lakukan di udara? Pakai teknologi yang kita punya, pakai HP kita untuk kemudian terus-menerus mengabarkan
serahkan kepada Timnas bagaimana perubahan-perubahan yang akan dibawa oleh Mas Anies. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Ikhtiar langit, doa yang terus kita menerus munajatkan kepada Allah, memberikan doanya bukan cuma sekedar ya Allah jadikanlah Mas Anies dan Cak Imin menjadi presiden dan wakil presiden, tidak berhenti sampai di situ, tapi sambung ya Allah, jika Mas Anies dan Cak Imin menjadi presiden, berikan keistiqomahan mereka untuk tetap memperjuangkan nasib rakyat ini. Berikan keistiqomahan mereka untuk memperjuangkan keadilan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kebahagiaan, keberkahan untuk mereka dan seluruh orang-orang yang berada di sekeliling mereka untuk tetap menjadikan ridho Allah menjadi satu-satunya tujuan mereka beraktivitas. Itu yang selalu kita inginkan, karena semua yang ada di dunia ini hanya Allah yang Maha Tahu. Maka kewajiban kita, ikhtiar kita adalah menyambungkan. Ini ya, ibu-ibu sekalian, hari ini kita coba koordinasi, kita coba ngobrol saja sih, sebenarnya bukan pembinaan, bukan pengarahan. Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan Dewan Pakar Timnas. Beliau mencoba memasukkan, karena saya lihat di sini Panis itu lebih banyak ke profesi guru, ibu rumah tangga, profesi guru ngaji, kemudian guru dunia dan lain sebagainya, termasuk teman-teman yang ada di ICA. Ada beberapa program yang saya pikir kemudian ini menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat pendidikan di Indonesia. Ini menjadi sesuatu yang bukan tanpa desain pendidikan, karena lewat pendidikanlah keinginan berbeda itu ada di hati para pejuang kita. Lewat pendidikanlah keinginan untuk hidup lebih layak itu berada muncul pada pemikiran-pemikiran para pemimpin kita, dan itu ada di kita. Ya, bagaimana kemudian kita bisa dengan sangat mudah menghancurkan bangsa ini, menghancurkan pendidikan ini. Ya, ini yang harus kita waspadai. Maka kemarin Timnas mencoba merumuskan seperti apa sih pendidikan yang memang benar-benar memanusiakan manusia sesuai dengan haknya, termasuk pada persoalan kesejahteraan guru. Tadi katanya gaji guru itu tak terbatas dan tak ternilai, luar biasa, maka layak disebut dengan pahlawan tapi juga tidak kemudian di bawah UMR juga gitu kan, atau kecil juga. Artinya apa? Gaji sesuai dengan apa yang memang kita kerjakan. Ini yang kemudian diangkat oleh Pak Anies ya, bahwa kesejahteraan guru, kemudian jangan sampai guru-guru yang memiliki tugas mulia mencerdaskan kehidupan anak bangsa, anak tidak bisa sekolah karena tidak bisa atau tidak mampu membayar pendidikan. Ini kan ironis ya, sementara dia mencerdaskan kehidupan anak orang lain, anaknya sendiri tidak bisa cerdas. Ini menjadi sorotan, karena Pak Anies itu kan ibaratnya guru ya, dia berasal dari seorang guru, maka pikiran-pikiran dia untuk mencerdaskan kehidupan ada sebelum dia memiliki. Amin aja dulu.